Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas sabda-Mu, firman-Mu yang telah Engkau wartakan kepada kami. Sabda-Mu adalah pelita, penuntun, dan kompas dalam kehidupan kami. Sabda-Mu juga menjadi obor penyuluh jalan kami. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, maka penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup dan mampu mengimani sabda-Mu. Serta bersihkanlah pikiran dan hati kami yang kerap kali menyesatkan diri kami karena godaan setan atau iblis yang selalu mengganggu dan merusak hubungan kami dengan Engkau. Dan semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan mampu kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan kami, khususnya pada masa Prapaskah ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, keseluruhan perikop Injil hari ini berbicara tentang hal berpuasa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes. Sementara murid-murid Yesus tidak melakukan hal itu. Bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini hanya 2 ayat saja persisnya yang berisi jawaban Yesus terhadap pertanyaan para murid tadi. Para murid Yohanes bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes?" Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan analogi. Ia berkata, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, analogi yang digunakan Yesus ingin mengatakan bahwa para muridnya tidak sanggup melakukan puasa seketat yang dilakukan murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Hal ini terjadi karena perbedaan latar belakang antara murid-murid Yesus dan murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes cukup banyak yang berasal dari sekolah-sekolah para nabi yang terbiasa dengan hidup ketat dan disiplin. Sementara murid-murid Yesus dipanggil langsung dari pekerjaan-pekerjaan mereka sangat sederhana sehingga mereka belum terbiasa dengan praktik yang ketat dan berat seperti murid-murid Yohanes. Selain itu, praktik yang demikian tidak cocok dengan pekerjaan para murid Yesus. Tetapi akan tiba waktunya ketika mempelai itu diambil dari mereka, saat itulah mereka akan berpuasa. Injil hari ini menggambarkan tentang pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Yesus membela murid-muridnya dari pertanyaan murid-murid Yohanes. Yesus mempertimbangkan kemampuan murid-muridnya sehingga tidak memaksakan cara hidup yang demikian ketat kepada muridnya. Bukan perihal sekedar mengikuti, melakukan, dan melaksanakan aturan semata, berpuasa, berpantang tidak makan ini dan itu,
Tetapi ada poin penting yang mau disampaikan oleh Yesus, adalah berpuasa secara batin, spiritual, rohani, hati yang berubah dan bertobat. Ia membimbing para muridnya dengan lemah lembut dan selalu memberikan tuntutan sesuai kesanggupan mereka. Perlakuan Yesus terhadap muridnya menumbuhkan keyakinan bagi kita bahwa Yesus juga membimbing kita umatnya dengan lemah lembut dan akan memberikan tuntutan sesuai kesanggupan kita. Ia bahkan akan membela kita atas protes-protes orang lain terhadap kita, sebagaimana ia membela murid-muridnya yang diprotes oleh murid-murid Yohanes. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita bahwa perbuatan baik yang melampaui kebenaran seringkali muncul bukan dari ketulusan hati, namun dari dorongan iblis untuk mencari pujian semata. Sebab perbuatan baik yang murni berasal dari hati tidak akan memaksakan atau menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Perbuatan baik yang berasal dari ketulusan hati juga tidak mencari pujian dari orang lain. Bukan sekedar melakukan aturan, tetapi dengan motivasi dan tujuan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, dan akhirnya menyalahkan orang lain. Tetapi yang lebih dipentingkan di sini ialah pertobatan hati, pertobatan spiritual, mampu menghayati, menghidupi pertobatan untuk semakin lebih mengimani Yesus, berbuat baik kepada orang, dan melakukan amal kasih demi keselamatan dan kebahagiaan kita kelak. Semoga permenungan hari ini memantapkan niat kita untuk menjalani masa pantang dan puasa dengan tulus hati. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah semua dosa-dosa kami yang hanya memerhatikan dan mementingkan diri kami sendiri. Bimbinglah kami agar kami sungguh mendekatkan diri kami kepadamu dan mengusahakan yang terbaik untuk sesama kami dengan tindakan kasih yang nyata. Mampukan kami untuk mengutamakan pembaharuan diri, berrekonsiliasi, bertobat di masa Prapaskah ini, khususnya dalam menghayati pertobatan, pembaharuan rohani atau hati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.